Hai, kembali lagi bersama saya Reza Bucin. Senang sekali kali ini saya dapat kembali lagi untuk mengulas teknologi yang akses untuk teman-teman tunanetra. Baiklah, langsung saja. Saya yakin teman-teman penonton channel ini pasti pernah mendengar atau mungkin pernah mencoba ojek online. Bahkan mungkin, keberadaan ojek online tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari teman-teman. Bagi beberapa kelompok masyarakat seperti penyandang disabilitas, kehadiran ojek online ini mungkin saja menjadi berkah tersendiri karena tentu saja dapat meningkatkan mobilitas teman-teman dengan disabilitas. Layanan yang diberikan oleh ojek online seperti menjemput customer pada titik lokasi jemput dan mengantarkan ke titik antar yang diinginkan dapat mempermudah teman-teman dengan disabilitas untuk tidak repot-repot harus keluar rumah dahulu untuk mencari ojek atau angkot. Saat ini di Indonesia terdapat berbagai platform ojek online seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Ketiga perusahaan ini tentu saja berlomba-lomba memberikan layanan terbaik seperti promo-promo yang dapat memanjakan dan menarik customer untuk menggunakan jasa mereka. Pada video kali ini, kami akan membandingkan ketiga platform tersebut, berdasarkan tarif dan aksesibilitas ketiga aplikasi tersebut untuk teman-teman tunanetra pengguna pembaca layar. Jika ada salah satu penonton video ini yang bukan tunanetra, kami mohon jangan rewel dan protes jika nanti ada suara perempuan yang muncul. Suara ini disebut pembaca layar yang digunakan penyandang tunanetra untuk mengakses smartphone. Dalam kesempatan kali ini, saya akan dibantu oleh Pak Bos dalam meninjau ketiga aplikasi tersebut. Pak Bos akan menggunakan iPhone dengan versi terbaru dari ketiga aplikasi ojek online. Langsung saja, silakan Pak Bos. Nah, yang pertama kita mulai dari tarif Grab. Maxim emoji, break. Break, kembali, tombol. Nah, ini kita coba pakai tarif terendah. Ini saya coba dari Siomay Pak Kumis, ini daerah dekat rumah saya sampai ke terminal Cisemut. Break now, tombol. Pesan, tombol. Lagi, tombol. Promo, tombol. Rp 3.800, Break Card Plus, menuju 100% pengemudi, Break Card Protect, Info, Plus, Break Card Plus, menuju Break Card XL, menuju Break Bike, Rp 11.000. Jadi untuk motor itu 11.000 ya. Dan untuk mobil ini beragam. Break Card XL, menuju 100% pengemudi sudah divaksin, Dari Rp 19.000. sampai 24. Maksudnya 19.000 sampai 24.000, itu tarif minimal. Sekarang kita cek yang lain. Break Card Plus, Maxim emoji, break. Maxim emoji taksi, Maxim emoji taksi, break, Gojek. Gojek ya sekarang. Gojek, Siomay Pak Kumis, tombol. Dengan lokasi yang sama, Siomay Pak Kumis, dan juga tujuannya adalah terminal Cisemut. Pakai, cobain. Tombol. Cobain. Pakai GoPay Coins buat bayar. Tombol. Pesan Go Ride bakal dapat 8 XP Rp 11.000. Tombol. Nah, tarif minimal di Gojek itu 11.000. Untuk ride ya, Go Ride. Untuk Gokar itu 18 sampai 21. 18.000 sampai 21.000. Nah, sekarang kita lihat yang lain, Maxim. Maxim emoji taksi, break. Maxim emoji taksi. Maxim emoji taksi, Semarang, tombol. Delivery. Food. Tujuannya sama, titiknya sama, titik jemput dan titik antarnya dari Siomay Pak Kumis ke terminal. Passenger cars. Motor C-Class, services and rates. Now. In cash. Bar tab, menu, favorites, tab, orders, tab, dipilih, home, tab, order, tombol. Rp 7.9K, tombol. Nah, tarif minimalnya adalah 7.900 untuk Go Ride. Untuk mobil kita lihat. Delivery. Food. Passenger cars. A pop-up window is open. You can select multiple rate car for day to daily dash. Up to 4 passengers, Rp 10.2K. 10.000 hingga Car L, a small group up to 6 people or a lot of luggage, Rp 12.2K. 12.000. Break. Nah, sekarang kita coba dengan jarak yang lebih panjang. Ini dari Siomay Pak Kumis, titik jemputnya sampai ke Simpang 5. Dan itu jaraknya sekitar 16 kilo. Kita coba Gojek dulu. Gojek.
Gojek, Somai Pak Kumis, tombol. Nah, kita lihat tarif untuk Gokar itu dari 81.000 ya sampai 91.000. Pakai GoPay Coins buat bayar. Cobain. Tombol. Cobain. Pakai GoPay Coins buat bayar, yuk. Tombol. Sedangkan untuk GoRide, Pesan GoRide bakal dapat 8 XPRP 44.000. Tombol. tarifnya 44.000. Nah, sekarang kita coba yang lain. Maxim emoji taksi. Maxim emoji taksi. Grab. Kita coba Grab. Grab, kembali. Tombol. Untuk Grab, kita lihat untuk GoRide dulu. Lihat semua. Grab Bike, RP 46.000. Grab Bike ya 46.000. Lihat semua. Grab Bike, RP 46.000. Grab Car XL, menuju 100% pengemudi sudah divaksin, RP 123.000. Nah, untuk Grab Car-nya itu 100 ribuan ke atas. Grab Gerak, untuk pelanggan dengan keterbatasan bergerak, RP 156.000. Plus, judul, info lebih lanjut. Grab Car Protect, menuju 100% pengemudi sudah divaksin, RP 117.000. Paling murah adalah 117. Nah, kita cek Maxim yuk. Grab. Maxim emoji taksi. Maxim emoji taksi, Semarang, tombol. Ini dengan jarak yang sama ya, dari Siomay Pak Kumis sampai Simpang 5. Bar tap, favorites, tap, orders, tap, dipilih, home, tap, order, tombol, RP 38K, tombol. RP 38K atau 38.000 untuk ride. Delivery, food, Kita cek ya untuk mobil. passenger cars. A pop-up window is open. You can select multiple car for day-to-day rides. Up to car L, a small group up to 6 people or a lot of luggage, RP 88 tip car for day-to-day rides. Up to 4 passengers, RP 72.2K. 72 hingga 88.000 tergantung untuk 4 seat atau 6 seat ya. Untuk 6 orang atau 4 orang. Car L, a small group up to 6 people or a lot of luggage, RP 88.2K. Mantap. Terima kasih Pak Bos. Nah, saatnya saya memberikan kesimpulan. Overall, masing-masing aplikasi menawarkan tarif yang berbeda-beda, akan tetapi, jika kita lihat dari ketiga aplikasi tersebut, Maxim menjadi penyedia jasa ojek online yang paling murah. Jika dibandingkan kedua saingannya, tarif ojek dan mobil Maxim lumayan jauh meninggalkan pesaingnya. Contohnya, untuk tarif minimal jasa ojeknya, Maxim dikenakan tarif Rp7.900, sedangkan Grab dan Gojek memasang tarif minimal yang sama yaitu Rp11.000. Selain itu, tarif jarak jauh pun masih dimenangkan oleh Maxim. Hanya saja kelemahan Maxim menurut kami adalah belum adanya sistem pembayaran cashless yang mana ini cukup merepotkan kita yang harus selalu menyediakan uang tunai setiap saat. Bahkan terkadang driver Maxim tidak memiliki kembalian jika kita membayar dengan uang lebih. Kemudian yang unik adalah Grab. Grab menyediakan layanan khusus untuk orang yang mengalami keterbatasan gerak. Menurut asumsi kami, layanan ini disediakan untuk penyandang disabilitas, ini yang tidak dimiliki oleh Gojek dan Maxim. Hanya saja, layanan ini cukup mahal dan dalam tarif aplikasi Grab menjadi layanan dengan tarif yang paling mahal. Jujur saja, layanan ini mungkin akan cukup memberatkan penyandang disabilitas yang ingin menggunakan, mengingat kebanyakan penyandang disabilitas di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tarif transportasi yang mahal akan semakin membebani pengeluaran penyandang disabilitas dan menyebabkan extra disability cost yang semakin membengkak. Selain itu, layanan seperti ini bukanlah layanan yang inklusi mengingat saat ini semangat inklusi di Indonesia sedang bergelora. Seharusnya tarif layanan seperti ini setidaknya tidak dibedakan dengan tarif mobil untuk mereka yang tidak memiliki disabilitas. Layanan seperti ini seharusnya menjadi reasonable accommodation atau penyesuaian yang layak untuk para penyandang disabilitas. Jika tarifnya masih dibeda-bedakan, ini menjadi layanan yang eksklusif yang mana sangat dekat dengan diskriminasi. Kemudian dari segi aksesibilitas aplikasi, menurut kami yang mencoba ketiga aplikasi tersebut dengan iPhone, Grab memiliki tingkat aksesibilitas yang paling tinggi. Ketika kami bernavigasi di aplikasi tersebut, kami tidak mengalami kendala. Begitu pula ketika menentukan titik jemput dan antar, tidak ada kendala di sana. Semua menu dan teks pada aplikasi terbaca oleh pembaca layar. Sementara itu, Maxim memiliki tampilan yang simpel dan semua menu dapat diakses dengan pembaca layar iPhone.
Hanya saja, terdapat sedikit masalah ketika bernavigasi, yaitu ketika menggunakan pembaca layar dan menelusuri menu-menu Maxim dari atas ke bawah. Pembaca layar tidak beranjak ke bawah melainkan hanya membacakan titik lokasi jemput berulang-ulang kali. Meski begitu, ini dapat diakali dengan menelusuri layar dari bagian bawah ke atas, atau meraba-raba layar dengan satu jari hingga menemukan item yang akan dipilih. Dan ini semua bukan suatu masalah yang besar. Kami masih dapat menggunakan aplikasi Maxim secara mandiri dari awal hingga driver selesai mengantarkan kami. Terkait aksesibilitas aplikasi Gojek, untuk saat ini hasil tes kami menggunakan pembaca layar di iPhone, hasilnya kurang begitu memuaskan. Seringkali setelah menentukan titik jemput dan titik antar, aplikasi menjadi lemot, dan membuat pembaca layar menjadi delay ketika membacakan suatu item. Selain itu, ketika tadi kami mencoba untuk menggunakan jasa GoRide, pembaca layar dapat membacakan tarif GoRide tersebut. Tapi ketika kami ingin melihat tarif GoCar ini tidak terbaca, sehingga kami harus menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk membaca layar tarif tersebut. Sekian review kami mengenai Gojek vs Grab vs Maxim. Review ini kami lakukan untuk memberikan informasi kepada teman-teman mengenai platform apa yang menurut kami memiliki tarif paling terjangkau dan aksesibilitas yang paling baik. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada teman-teman karena tiap orang pasti memiliki preferensinya masing-masing. Bila menurut kami bagus, belum tentu bagi teman-teman itu bagus, begitu pula sebaliknya. Untuk itu saya Reza Bucin pamit. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.